Ibu sekarang itu reparasi DNA, tetapi Ibu ingin menyamakan konsep dulu, basicnya dulu, agar enak ke depannya belajar biologi molekuler. Kalau tidak tahu konsep basic atau ketinggalan, nggak aktif di chat, nggak ngulang lagi belajar PPT yang diberikan Ibu, dosen sebelumnya, akan pastinya mahasiswa tidak paham dengan apa yang saya jelaskan nanti. Dan saya berikan topik-topiknya nantinya. Di sini sebelah kiri Ibu ada jembatan double helix. Adanya di mana? Siapa yang tahu? Ada yang tahu di mana ini ada jembatan double helix? Jadi jembatan DNA itu merupakan suatu penghargaan terhadap Watson and Crick. Watson and Crick ini adalah ilmuwan biologi molekuler yang mendalami dan menemukan struktur double helix DNA seperti di sebelah kanan saya, dari saya. Bisa dilihat anak-anak? Jadi saya simpulkan kelas A, kelas B, kelas C belum pernah ke Singapura ya, karena di jembatan double helix ini adanya di Singapura. Apakah benar? Ada yang sudah pergi ke Singapura, jalan-jalan atau backpackeran? Belum. Oke, sekilas cerita untuk motivasi. Saya dulu bikin target sekolah S2 tamat 1,5 tahun dengan IPK 4. Kalau saya dapat itu, saya boleh pakai uang tabungan saya untuk jalan-jalan backpackeran, solo backpacker Singapura sama Malaysia sama Singapura. Jadi akhirnya saya tercapai targetnya. Saya boleh berhak dapat izin mengambil uang tabungan saya sendiri, tapi harus ada prestasi yang harus saya raih untuk bisa saya mengambil uang tabungan saya. Jadi kalian harus bikin perjanjian dengan diri sendiri, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian raih prestasi, baru boleh ambil uang tabungannya, biar uang tabungannya nggak habis, dan kalian semakin meningkat level baik ilmu pengetahuannya, prestasinya. Seperti itu. Jadi saya bisa solo backpacker, Malaysia, Singapura. Jadi di sini saya juga berfoto, tapi saya tidak tahu di mana fotonya sekarang, kameranya di mana, sudah tukar laptop, tidak kelihatan, pengennya nampilin foto itu, tapi nggak bisa. What we want to learn today, jadi kita mempelajari dan memahami pengertian dan mekanisme reparasi DNA. Pernah mendengar kata reparasi? Tidak pernah? Halo? Di sini hadir. Pernah? Perbaikan. Oke, perbaikan. Perbaikan. So, DNA single step dan multi-step, base excision, nucleotide excision, and mismatch repair. Dan mahasiswa akan mempelajari molekuler dan proses kerusakan DNA dan reparasinya pada sel prokaryotik dan sel eukaryotik, contohnya dalam mengurangi resiko terjadinya penyakit kanker. Oke, ini saya akan menjelaskan secara umum saja nanti. Di dalam tubuh kita ada organ, ada jaringan, jaringan tersusun oleh sel. Di dalam sel ada inti sel, namanya nukleus. Ada kromosom. Kromosom apabila kita buka, isinya adalah gen. Gen itu tersusun dari basa-basa nukleotida. Paham? Itu rangkaiannya. Jadi, sedangkan DNA itu sendiri ada di mana? Ada di inti sel, ada di mitokondria, ada di kloroplas. Jadi kalau kita main ke tumbuhan, DNA-nya ada DNA kloroplas juga, ada DNA mitokondria, ada DNA nukleus. Kalau kita main di hewan, eukariot, adanya DNA di mitokondria sama di inti sel. Paham? Saya refresh lagi. RNA. RNA adanya di mana? Di sitoplasma. Ada RNA transport, ada RNA ribosom, ada mRNA di sitoplasma. Dan ada nanti non-coding RNA, ada miRNA. Setiap orang memiliki 2 salinan setiap gen, 1 dari setiap orang
orang tuanya. Satu dari ayah, satu dari ibu. Itulah namanya kita diploid. Paham? Kita memiliki 20.000 gen. Sekitar 20.000 gen. Sebagian besar adalah sama. Namun, sejumlah gen yang sedikit berbeda, perbedaan kecil dalam susunan gen yang menyebabkan orang memiliki fitur yang berbeda-beda. Gen inilah nanti yang akan mengkode untuk protein. Masih ingat belajar biokimia dengan saya? Protein polipeptida, yang mana terbentuk dari asam amino. Oke, asam amino tadi adalah kode dari kodon. Kodon itu nanti adalah yang didapatkan dari 3 basa nukleotida RNA. RNA adalah translatan dari DNA pada proses transkripsi. Anda sudah belajar DNA replikasi, DNA mutasi dengan bulan. Ini kalau tipe bakteria genom. Kalau kita buka prokariot, sel prokariot pada bakteri, itu isinya adalah one circular double-stranded DNA kromosom dan ada plasmid. Oke, jadi ada 2 materi genetik di bakteri genom. Ada DNA kromosom 1, ada DNA sirkular plasmid 1, yang terdiri dari 500 sampai 12.000 gen di sini. Kalau kita ke virus, materi genetiknya apa? Bisa DNA atau RNA. Sekarang saya tanya, kalau virus SARS-CoV-2, materi genetiknya apa? Siapa yang tahu? Tak tahu? Kalau anak saya tanya, tak tahu pun, atau tak tahu pun? RNA, Bu. Oke, RNA. Makanya ketika kalian swab, kalau uji untuk real-time PCR virus SARS-CoV-2, yang nama penyakitnya adalah COVID-19, yang diisolasi adalah RNA virusnya. Kalau kita ke eukariotik sudah paham, dia linear kromosom. Manusia ada berapa pasang kromosom? 23, Ibu. 23. Oke, satu pasang kromosom X kelamin ya. Nah, di sini flow information. Saya ulangi lagi. Ada DNA tadi, masih ingat ya? Ada sel, lalu ada nukleus inti sel, di dalamnya ada 23 pasang kromosom. Kalau kromosom dibuka nanti ada nukleosom, ada protein histon tempat melilitnya si DNA double helix. Kalau direntang lagi nanti jadi gen, lalu gen isinya basa nukleotida. Basa nukleotida itu adalah adenin, guanin, sitosin, timin. Namanya DNA, deoksinukleotid acid. Yang mana ada gugus gula ribosa sama deoksiribosa sama gugus fosfat sama satu lagi gugus basa nukleotidanya. Itu yang namanya DNA. Oke, di sini DNA itu bisa mengalami replikasi. Sudah belajar replikasi kemarin? Sudah, Ibu. Sudah. Lalu mengalami mutasi. Sudah belajar? Sudah. Sudah. Oke. Nah, sekarang si DNA itu bisa ke RNA namanya transkripsi. Nanti belajar sama Ibu. RNA ke protein namanya translasi. Saya harap mahasiswa bisa paham sampai di sini. Dan RNA itu nanti bisa dibalikkan ke DNA kembali. Namanya komplement DNA atau kita sebut dengan cDNA dengan bantuan enzim
reverse transkriptase namanya. Oke, saya kembali ke struktur DNA. Ada basa pirimidin, yaitu sitosin timin, basa purin, adenin guanin. Di sini, ini dia deoksi gulanya, ini basa nukleotidanya, ada fosfat. Sekarang, antara basa-basa nukleotida ini 5 aksen ke 3 aksen. Sudah paham ya, kenapa arahnya 5 aksen ke 3 aksen? Karena basa C-nya berikatan dengan 3 di 5 dengan 3. Jadi dia bernamakan 5 aksen ke 3 aksen di fosfatnya. Ini ada ikatan fosfat yang menyebabkan, lihat di sini, nanti ditanya kenapa DNA itu bersifat negatif. Karena dia ada gugus fosfat, ada ikatan fosfat di ester. Namanya dia lebih elektronegatif. Itu yang menyebabkan si DNA elektronegatif. Lalu ada yang namanya ikatan hidrogen. Di sini ikatan hidrogen. Guanin dengan sintosin berapa ikatan hidrogen? 3, Bu. 3. Oke, timin dengan adenin ada 2 ikatan hidrogen. Sampun paham? Kalau misalnya suatu gen itu persentase guanin sitosinnya tinggi jumlahnya, itu menyebabkan suhu denaturasi untuk memutus ikatan hidrogen itu semakin tinggi. Kalau suatu gen komposisi timin adeninnya lebih banyak, itu menyebabkan gen tersebut mudah terfragmentasi atau terpatah-patah gennya gitu, fragmentasi istilahnya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini gambar apa? Naruto. Naruto. Oke, siapa yang suka manga pasti suka nonton ini. Ini Naruto pakai jurus apa? 1000 bayangan. 1000 bayangan, Ibu. Namanya apa? Kage Bunshin no Jutsu. Pintar. Nah, Mizubunshin no Jutsu. Jadi saya memisalkan replikasi DNA itu dengan Mizubunshin no Jutsu ini. Jadi dia memperbanyak diri, mereplikasikan dirinya. Jadi paham ya, DNA itu mereplikasi ya sama seperti ini. Menjadi 2, menjadi 4, seperti itu. Nah, ini dia tadi. Kalau kita bawakan ke pelajaran biologi molekuler kita. Single, double helix menjadi double helix DNA. 1 menjadi 2. Paham? Itu yang namanya replikasi. Kalau kita bawakan ke pembelahan sel, di mana replikasi DNA itu terjadi, yaitu pada fase S-fase. Di sini, di mana di sini terjadi DNA replikasi. Lalu masuk ke G2. Lalu masuk G2 checkpoint. Yang replikasi di mana? Di fase S. Lalu, kapan sering terjadinya DNA damage? Yaitu pada di sini. Di G1 ke S. Nah, di sini checkpoint-nya gitu loh. DNA damage. Kalau dia tidak bisa DNA damage, bisa terjadi kerusakan DNA ya. Sorry, bukan terjadi kerusakan DNA-nya, sering terjadi di G1 poin. Apoptosis, kalau enggak pergi ke fase berikutnya. Oke, di sini paham ya kapan terjadinya replikasi DNA. Oke, sudah belajar replikasi ya. Arah replikasi itu di mana arahnya? Arahnya dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, kalau kayak gini gimana, Bu? Otomatis dia melakukan seperti ini. Apa namanya ini? Siapa yang tahu? Ini namanya apa? Ini kalau sama saya belajar harus duduk konsepnya. Fragmen
Fragmen apa? Fragmen? Nggak ada yang tahu? Fragmen Okazaki. Mahasiswa sama saya belajar tuh harus hafal itu fragmen Okazaki itu apa. Nggak ada belajar fragmen Okazaki? Halo? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Oh, terus replikasi belajar apa kemarin? Ada Ibu, itu di jurnal kemarin sudah dikasih sama Bu Wulan. Oh ya sudah, berarti kalian tidak membaca jurnalnya. Jadi yang dinamakan di sini replikasi ada enzim helikase. Enzim helikase ini fungsinya apa? Membuka rantai. Helikase. Oke, helik, double helik, namanya aja helik lalu ase. Membuka rantai double helik. Yang diputusnya apa di sini oleh enzim helikase? Siapa yang bisa jawab? Halo? Tak tahu? Gimana? Membuka DNA bukan, Bu? Iya. Memutus ikatan hidrogen. Ikatan apa yang diputus sama helikase? Hidrogen. Nah, tuh benar. Ikatan hidrogen. Lalu setelah helikase membuka ikatan hidrogennya, jadi di sini nih yang mau direplikasi, lalu menempellah yang namanya single stranded binding protein. Menempel dia di sini, baru bekerja yang namanya enzim primase. Masuk enzim primase, lalu terjadilah replikasi. Nah, ini kenapa dia seperti fragmen-fragmen Ibu di fragmen Okazaki ada primase, lalu jalan replikasi. Lalu ada DNA polimerase 3 untuk mencek. Nah, di sini ada DNA polimerase 1 untuk mencek, untuk merepair kalau ada perubahan atau perubahan replikasi bahasa yang tidak sesuai. Oke. Nah, disinilah namanya fragmen Okazaki karena dia membacanya 5 aksen ke 3 aksen. Ini lagging strain, ini leading strain namanya. Paham? Nanti fragmen-fragmen yang sudah dibaca ini akan digabungkan oleh yang namanya enzim likase. Seret, jalan enzim likase ke sini, menempellah ini dengan ini sehingga jadilah dia replikasi dari DNA ini. Begitu juga dengan 5 aksen ke 3 aksen, tapi tidak berbentuk fragmen karena dia arahnya sesuai 5 ke 3 aksen. Coba dibaca jurnal yang diberikan Bu Wulan dan dipahami fragmen Okazaki. Nah, inilah gambarnya tadi. Fungsinya ini leading sama lagging strain. Kalau dia leading, ingat, kalau dia leading 5 aksen ke 3 aksen. Dia tidak mengalami fragmen Okazaki. Tapi yang mengalami fragmen Okazaki adalah lagging strain yang arahnya berlawanan. Jadi harus ada RNA primer. Di sini RNA primer dulu, enzim primase, RNA primer. Nah, ini enzim helikase yang memutus ikatan. Lalu ini menjaga kestabilan karena dia single jadinya di sini, dijaga oleh single stranded binding protein ini, masuk polimerase alfa, masuk enzim primase, RNA primase di sini yang bekerja, lalu terjadi transkripsi. Nah, sliding clamp pCNA-nya, lalu jadi Okazaki fragment. Oleh enzim ligase disambung. Sehingga terjadilah replikasi. Berarti ada RNA primer dulu ya, menempel ke daerah yang mau direplikasi. Nah, apa tugasnya DNA polimerase 3? Itu bisa membaca 1000 bahasa per sekon. Jadi dia membangun si DNA tadi. Yang DNA polimerase 1 itu fungsi kerjanya utamanya adalah mengedit, merepair sama primer removal. Jadi nanti yang tadi ini, yang RNA primer ini di remove-nya. Yang disambungnya adalah bagian yang
ditranslate oleh si RNA polimerase 3. Paham sampai di sini konsep replikasi? Yang Paham, Ibu. menemukan adalah Arthur Kornberg. Oke. Yang ini Roger Kornberg. Kayaknya dia beradik kakak ya. Nah, sekarang di bagian mana kita belajar? Nah, DNA polimerase tadi kerjanya adalah editing sama repair. Editing itu ada proofreading, mengkoreksi apa yang rusak, typo-typo, repair. Jadi kalau kalian tulis jurnal, misalnya publikasi, nanti penelitian, lalu kalian kirim. Terus nanti ada yang namanya tahapan proofreading namanya. Proofreading itu mengkoreksi tulisan yang ditulis yang akan jadi jurnal itu apakah terjadi ada yang salah, ada yang tidak benar tulisannya. Itu nah di sini DNA polimerase kerjanya yaitu proofreading tadi. Repair mismatch basa yang mismatch, remove abnormal basa, lalu digantinya nanti. Nah, reduce error rate from 1 in 10,000, 1 in 1,000 million basa. Ini dia thymine distorts DNA molecule, nuclease enzyme cut the damaged DNA strain at 2 point. Jadi kalau ada ini dia diganti, kalau ini dipotongnya, lalu menempel dulu yang si thymine dimernya, lalu dipotong, diganti di sini repair synthesis by DNA polimerase, lalu mengisi di sini, lalu disambungkan. Kerja yang menyambungkan ini sama dengan kayak penghulu kerjanya DNA ligase ini. Jadi menyambungkan ujung sini dengan kayak lem, oke? Lem Alteco gitu. Nah, kalau pada E. coli itu lebih dari 1 jam, it takes E. coli kecil dari 1 jam mengcopy 5 juta basa, pasangan basa pada kromosomnya. Lalu dibagi to form identical daughter cells-nya. Jadi ketika membelah tadi fase S. Kalau pada manusia 6 juta basa dibagi juga nanti ke selnya, daughter cells-nya is only few hour. Lebih cepatan mana manusia daripada E. coli? Ananda? E. coli. E. coli. Paham ya? Oke. Nah, sekarang saya tanya di sini. Kira-kira menurut mata batin mahasiswa sekalian, ada berapa proses replikasi terjadi pada gambar ini? Ini adalah DNA loh. Misalnya ini DNA E. coli mengalami replikasi. Siapa yang tahu? Itu ada apa namanya? Forwarding. Apa bacaannya? Garpu yang kebuka. Siapa yang bisa melihat? Menerawang, meramal. Kira-kira ada berapa proses replikasi terjadi? Anggap saja ini kromosom DNA kromosom bakteri. Ayo. 5 bukan, Bu? 5. Mas Dede kah? Iya. Oke. Ada yang lain? 6, Bu. 6. Ada lagi ini, Mas. Siapa yang jawab 6? Mushab. Siapa? Mushab. Mashab. Siapa? Hanan, Bu. Hanan. Afnan. Hanan, Ibu. Hanan. Oh, oke, Hanan. Oke. Nggak kedengaran. Lanjut, yang lain? 8, Bu. 8. Oke. Makin lama makin naik.
Siapa yang jawab 8? Liana, Ibu. Liana. Mari kita lihat. Nah, nih. Ini dia dibukanya di sini, frame 4-nya, garpunya. Ini satu. Lanjut, di sini ngebuka lagi. 2. Ini nggak ngebuka, ini muter sini. Terus sini buka lagi nih, frame-nya. 3. Nah, ini ngebuka lagi. 4. Terus jalan. Nah, ini ujung si gennya. Paham? Jadi ada 4. Nggak ada yang betul. Jadi nggak dapat hadiah. Oke, kita masuk di sini. Pemanasan aja. Jadi semua itu ada kodenya. Nanti ditranslasikan. Ini kita udah belajar waktu di biokimia ya. Yang mengkodekan asam amino itu adalah 3 basa kodon. Jadi ada metionin, stop kodonnya nanti UAA, UAA, UAA. Basanya basa tirosin. Kalau stop kodon nggak ada asam aminonya. Jadi asam amino ada penilalanin, leusin, isoleusin, valin, alanin, metionin, triptopan, prolin, arginin, glisin, aspartat. Nah, kalian harus paham ini histidin, cystein. Nah, itu harus dihafal dan dipahami. Oke. Beranjak kita lanjut ke mutasi. Yang tadi sudah paham replikasi, konsepnya, basicnya, dan wajib paham yang namanya fragmen Okazaki. Kalau kalian pengen jadi belajar molekuler, kalian harus paham fragmen Okazaki. Nggak ada orang molekuler yang nggak paham fragmen Okazaki. Oke? Menyenangkan loh belajar molekuler itu. Tapi kalian harus cinta dulu sama itunya mata kuliahnya. Kalau nggak cinta nanti nggak ada moodnya belajar. Oke, di sini sudah belajar sama Bu Wulan mutasi. Ibu cuma mengingatkan kembali biar Ibu bisa nge-refresh dan enak nanti masuk ke repair-nya. Poin mutasi. Poin mutasi itu ada yang bersifat silent mutasi, yang mana dia tidak merubah asam aminonya. Seperti di sini, GGC. GGC itu kan kodenya untuk glisin ya. Bentar. GGC mana? GGC mana GGC? Oh, saya tidak nih. GGC glisin toh. Kalau dia GGU, GGA, GGG tetap glisin. Paham ya? Sekarang kita masuk ke sini. Silent mutasi. Dia tidak merubah asam amino asid. Dia redundance in code. Nah, di sini. GGC, C-nya berubah menjadi U. Tetapi tetap glisin-glisin. Sehingga ini dinamakan mutasi silent, mutasi diam. Tidak merubah asam amino yang dikode, tetapi merubah basa nukleotida. Lalu ada yang namanya missense mutasi. Dia merubah asam amino. Nah, di sini kita naik ke atas GGC glisin, dia merubah menjadi ACG. ACG itu ada kode asam amino untuk serin, tadi di kode kotak kode tadi. Lalu ada nonsense. Nonsense itu dia merubah menjadi stop codon. Ini yang parah. Ini kan udah mulai nih. Kalau mau translate, mau sintesis protein diawali oleh start codon dulu, metionin. Lalu metionin, terus stop codon, UAA. Baru mau mulai, udah berhenti gitu. Di sini stop codon. Harusnya kan AAG, jadi UAG. Jadi harus diingat nih, yang 3 merupakan kode stop codon. UAA, UAG, UGA. Jadinya apa efeknya mutasi ini? Kalau yang mutasi missense tadi, asam aminonya berubah. Kalau yang nonsense ini, nggak jadi dong proteinnya. Karena nggak bisa ditranslasi. Belum jalan translasinya, belum jalan sintesis proteinnya, udah berhenti. Nggak mungkin kan protein satu asam amino, metionin doang. Oke, paham ya? Lanjut,
ada mutasi yang namanya frame shift. Nah, frame shift ini dia merubah frame baca. Jadi ngegeser jadinya. Ini bisa disebabkan karena dia berdelesi atau insersi. Ini sangat bahaya efeknya gitu loh. Insersi contohnya. Jadi nyelip gitu loh. Misalnya Liana lagi duduk sama cucu berdua. Terus tiba-tiba ada Mutia nyelip di tengahnya gitu loh. Otomatis kursinya posisinya geser dong. Ngerti ya? Nah, sekarang Liana, Mutia sama cucu duduk bertiga. Terus si cucu pergi ke delete, otomatis geser lagi, menyempit gitu lah. Nah, frame shift yang bergeser, yang jadinya bertambah dan berkurang itu namanya frame shift reading. Nah, di sini lihat nih, U. Jadinya UUGG. Jadi dia tuh sorry, bentar. AUG, AAG, UUG ya. Oke, di sini UUU. Jadi di sini jadi UAG. U-nya pergi gitu loh. Sama tadi kayak cucunya pergi gitu loh. Harusnya di sini panel geser. Nah, kan kalau yang namanya kode kan 3 bahasa nuklir tidak. Jadi ngambil G di glisin ini. Otomatis yang glisin juga berubah. Asam amino yang berikutnya akan berubah. Itu yang dinamakan dengan reading frame yang dia frame shift. Berubah reading frame-nya. Lanjut yang insertion. Nah, insertion dia itu mengalami masuk tadi. Si mutianya masuk. Di sini U masuk. Harusnya kan AAG. Jadinya UAA. Malah UAA itu kode stop codon. Maka tidak terjadilah protein tersintesis. Terus ada yang ini missing, ada yang missingnya 3 bahasa misalnya. Sehingga jadinya 3 ini AAG inilah kehapus. Jadi methionine phenyl glycine. Paham sampai sini Ananda? Nah, proses mutasi yang seperti ini yang salah satunya menyebabkan genetic disease. Mutasi penyakit genetik. Contohnya mungkin sudah belajar sickle cell anemia. Di sini sickle cell anemia itu harusnya sel darah merah kita yang hemoglobin wild type hemoglobin. Wild type ini artinya apa Ibu? Normal. Kalau ini mutan. Harusnya itu dia itu mengkode glutamat. Si A-nya itu mengalami mutasi apa kalau berubah menjadi U? Mutasinya mengalami mutasi apa tadi namanya? Halo? Mutasinya apa tadi Ananda? Missense, Bu. Misen. Siapa yang jawab? Cucu, Bu. Ya Allah, cuma Mbak Cucu yang paham. Dari Ibu jelasin tadi konsep, Ibu berharap semua yang paham. A berubah menjadi U. Berarti glutamat berubah menjadi valin. Nah, si valin ini mempengaruhi bentuk. Berarti ini fenotip atau genotipnya? Genotip. Ya, yang berubah pengaruh mutasi ini kan gennya, tapi mempengaruhi ke bentuknya gitu loh. Fenotip berubah menjadi bentuk cycle. Si cycle ini tidak bisa mengikat oksigen. Sehingga orang yang mengalami mutasi, namanya penyakitnya sickle cell anemia, harus membutuhkan transfusi darah. Coba kalian lihat videonya.
Paham efek dari mutasinya? Halo? Suara saya kedengaran nggak ya? Insya Allah paham. Dengar Ibu, berarti ini yang biasa disebut anemia sel sabit bukan Bu? Iya, bahasa Indonesianya anemia sel sabit. Bu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya masuk ke repair? Nggak ada, Ibu lanjut. Oke. Nah, yang namanya DNA damage, mutasi itu bisa terjadi di single strain batch. Jadi tadi di single strain saat single pita ya. Small adults, intra-strain cross-link bisa terjadi, bulky adult istilahnya lagi ada double strain break, pyrimidine dimer, DNA protein cross-linking, intercalation. Nah, ini yang menyebabkan kerusakan si DNA tadi. Ada istilahnya namanya de novo mutation in human gene. Ada yang dia bersifat inherited, ada yang non-inherited. In germplasm, itu spontaneous abortion or babies with genetic syndrome. Or just nothing inherited material for evolution. Kalau in somatic cell, spontaneous cell death or improperly functioning cells. Jadi pernah belajar cell death, kematian sel apoptosis ya. Jadi tidak pernah never going to be detected. Oke. Ini bisa juga dia terjadi ke cancer. Nah, ini mutation in different place produce different effect. Nah, kalau dia mutasinya di daerah sini, microsatellite istilahnya, ini gen misalnya, nanti dia 2 atau 5 base pair repeat, variation in repeat number, ini microsatellite. Only subset of from the impression effect of function of charge or charge. The synonymous variation ini higher than non-synonymous, no effect on protein kalau di wilayahnya. Non-coding variation, wilayah non-coding variation, synonymous variation, ini tidak efek pada protein juga, kata. Largely do not affect function. Nah, kalau non-synonymous ini efek amino acid sequence. Oke, di yang merah di sini. Oke, di sini diversity-nya on over 2 genome different, rata-rata ada 2 genom berbeda atau about 1 in 1000 bahasa, itu ada yang berbeda 1 bahasa gitu. Di sini dijelaskan kalau manusia 0,1%, diversity-nya, simpase 1%, HIV 1, virus 30%. Jadi perubahannya cepat di virus. Jadi secara spontan or assisted chemical change the DNA. Contohnya senyawa karsinogenik, senyawa yang berbahaya, bisa menyebabkan oksidasi, menyerang yang warna merah, menyerang pada basa nukleotidanya atau gula deoksiribosa dari DNA, atau metilasi otomatis aminanya yang diserang pada basa nukleotida. Oke, yang ada aminanya apa? A, semua ada basa amina G, C di sini. Oke, lalu hidrolisis, terjadi hidrolisis yaitu pada ikatan deoksiribosa dengan basa nukleotidanya di sini. Inilah posisi-posisi terjadinya kerusakan poin-poin mutasi DNA, contohnya oleh bahan-bahan kimia bahaya. Lalu di sini deaminasi, contohnya yang tadi urasil pair with T di sini.
Ini poin-poin yang tadi panah-panah juga menjelaskan NH2 hiposantin berikatan dengan C gitu. Santin di sini juga sudah. Lalu apa saja tipe mutasi yang terjadi? Bisa small insertion, deletion 1 sampai 5 base pair. Lalu ada kromosomal mutasi deletion juga. Ada translocation juga. Itu bisa terjadi di genetik kita, materi genetik kita. Carcinogenic mutation itu pasti dia terjadi karena poin mutasi. Poin mutasi itu bisa disebut dengan SNP, single nucleotide polymorphism. Pada manusia ini ada random gain of mutation, ada forced gain mutation, low level disebabkan oleh alami. Kalau di sini median level X-ray misalnya chemical carcinogen yang tadi saya sebutkan, very high rate mutation in cell that lost one or more major mechanism of DNA repair. Jadi di tubuh kita itu ada gen yang menjadi untuk DNA repair perbaikan. Nah, jadi misalnya tadi yang enzim DNA polimerase 1. Kalau DNA polimerase 1 kita rusak atau mengalami mutasi juga, otomatis siapa yang akan memperbaiki nanti? Yang mengedit kalau terjadi proses perubahan basa nukleotida pada saat replikasi contohnya. Mutasi secara spontan, mutasi pada sel itu bisa terjadi 10⁸ sel. Nah, ini tugas the mutation rate can be increased apabila dia sel itu terekspos senyawa mutagen, asap rokok itu juga ya, chemical or physical agent such as UV irradiation, sinar UV, chemical and physical agent act by causing genetic damage that result in base change in DNA. Polusi udara. Nah, kenapa orang penelitian sumber antioksidan, aktivitas antioksidan? Nah, salah satu fungsi antioksidan itu adalah untuk meredam terjadinya mutasi. Ini salah satu penelitiannya, misalnya antioksidan, ini kromofor, FAD-Hamin. FAD-Hamin ini berperan nanti pada saat mutasi pirimidin dimer tadi, sehingga menjadi pirimidin monomers. Nah, ini contoh. Jadi ya kita mencari senyawa-senyawa sumber antioksidan, lalu kita minum buah-buahan, makanan, apapun makanan itu sumber antioksidan toh. Nah, nanti untuk salah satunya meredam untuk tidak terjadinya mutasi. Dalam tubuh meredam terjadinya ada radikal bebas, karena radikal bebas itu salah satu efeknya terhadap mutasi DNA, basa nukleotida. Nah, key point-nya apa? Sel itu memiliki variasi mekanisme untuk melawan terjadinya mutasi atau perubahan DNA sekuen yang permanen. Selama sintesis, ada DNA yang polimerase tadi, cek kerja mereka untuk memfixing, memperbaiki mispair, basa yang miss atau yang hilang atau yang rusak, disebut namanya tadi proofreading. Masih ingat ya? Immediately after DNA synthesis, any remaining mispair base can be detected and replaced in the process. Jadi kalau misalnya proofreading ini kurang teliti juga, ada lagi mutasi yang masih ada, nanti namanya mismatch repair. Jika DNA gets damaged, it can be repaired by various mechanisms, including chemical reversal, excision repair, double stranded break repair. Jadi ada lagi, kalau juga masih belum bekerja ini, ada ini, ada ini, ada ini. Sekarang, what does DNA have to do with cancer? Kanker itu terjadi ketika sel membelah tidak terkontrol. Kerjanya membelah sehingga banyak selnya. Tidak
dia mengabaikan, tidak memperhatikan stop signal. Lalu sehingga menjadi tumor. Dia udah disuruh berhenti tetapi tidak bisa berhenti, misalnya selalu membelah. Nah, ini terjadi kenapa? Karena adanya akumulasi mutasi yang terjadi pada sel tersebut. Sehingga terjadilah permanen sekuen yang perubahan permanen sekuen pada DNA sel tersebut. Nah, replication errors and DNA damage are actually happening in the cells of our bodies all the time. Nah, setiap waktu itu terjadi error replikasi atau perubahan DNA, tetapi ada yang memperbaikinya. Nah, apabila itu terjadi akumulasi mutasinya dan tidak bisa diperbaiki, maka terjadilah dan tadi sel tidak lagi memperhatikan, ignoring, mengabaikan tanda signal stop untuk membelah. In most case, jadi bagaimana they don't cause cancer. Jadi ini tidak menjadikan, walaupun dia mutasi, dia tidak bisa menyebabkan cancer karena tadi ada DNA proofreading repair mechanism. Itu yang pertama. Tapi jika kerusakannya tidak bisa diperbaiki, cell will undergo program cell death. Nah, salah satu cara paling pelarian yang paling dilakukan oleh sel itu, kalau ini nggak kerja, kita memprogram sel itu mati, apoptosis. Untuk avoid passing on the faulty DNA, supaya si DNA yang mutasi itu tidak kebawa lagi pada saat pembelahan sel. Kalau dia terjadi mutasi kan dia pada saat membelah sel berarti sel yang satunya akan membawa mutasi lagi. Ketika mekanisme ini gagal. Nah, disinilah yang menyebabkan terjadinya kanker. Tadi ada proofreading, ada mismatch repair, ada DNA damage repair pathway. Kalau ini tidak terjadi, tidak bisa, sel akan memprogram kematian sel, salah satu caranya. Atau bisa lagi nanti chemical reversal, excision repair, sama double stranded break repair yang dilakukan oleh sel. Ini yang proofreading. Ketika polimerase add the incorrect nucleotide to the new strand of DNA, ini harusnya G itu ikatannya dengan C, ya kan? T dengan A, G dengan C, tapi yang masuk T. Maka si polimerase satu tadi akan mendeteksi ini, adanya mispair. Sehingga polimerase use 3 accent to 5 accent exonuclease activity to remove incorrect nucleotida. Jadi dia akan menghapusnya. Oke. Dan dia akan mengganti nukleotida yang benar sebelum melanjutkan sintesis DNA tadi. Diperbaiki dulu, baru lanjut sintesis. Gitu ya tahapnya. Hari hujan di sini, apakah suara Ibu masih terdengar dengan jelas? Masih, Bu. Masih ya. Lanjut ada mismatch repair. Nah, di sini banyak yang error. Nah, harus dikoreksi, ada proofreading. Tetapi terjadi sesuatu slip, ada yang terlewat. Nah, si mismatch repair inilah yang akan nanti membetulkan. Lalu, and its job is to remove and replace. Dan dia akan remove dan menggantikannya dengan yang baru. Jadi seperti ini. Mismatch is detected. Jadi semisalnya tadi DNA-nya udah disintesis. Tadi kalau proofreading kan perbaiki dulu oleh polimerase 1, lanjut sintesis. Nah sekarang ternyata ada yang ketinggalan. Lalu si match repair ini detected is newly synthesis DNA. So the DNA strand is cut and the mispair nucleotide and its neck bore are removed. Jadi misalnya di sini yang mengalami mutasi, dia misalnya remove sampai sini, dipotongnya. Lalu diganti dengan DNA yang baru. Nah, lalu di DNA ligase, enzim DNA ligase akan menghubungkan ujung yang baru dengan yang lama.
Nah, ini yang tadi saya bilang, DNA Demet repair mechanism, apabila terjadi karena di sini tadi saya UV light, chemical, X-ray. Nah, ini salah satu cara perbaikan juga mekanismenya dengan direct reversal some DNA damage baik reaksi kimia itu bisa secara langsung diperbaiki oleh enzim di dalam sel. Lalu ada excision repair, damage to one of U-based DNA. Nah, itu bisa often fixed by removal, secara di-remove dan diganti bagian yang rusak dengan yang baru. Lalu ada double stranded break repair. Ini ada dua major, jalan yang utama, pathway, dua jalur, non-homologous and joining and homologous recombination to repair double stranded. Nah, kalau yang tadi kan ini satu-satu ya. Jadi ini kedua-duanya rusak. Nah, double stranded break in DNA. Nah, ini salah satu contoh DNA proofreading and repair in human disease. Untuk important proofreading and repair mechanism come from human genetic disorder. In many cases, mutation in genes that encode proofreading and repair protein are associated with hereditary cancer, the cancer that run in family. Jadi kalau misalnya terjadi mutasi, nah ini hereditary non-polyposis colorectal cancer atau disebut juga dengan Lynch syndrome. Ini dia bisa diturunkan genetik disebabkan oleh mutasi pada gen code encoding yang mengandung mismatch repair protein. Jadi di sini Lynch syndrome ini inherited mismatch repair MMFC deficiency. Jadi dia adanya defisiensi, kekurangan, menurunnya, perbaikannya di sini. Dia tidak memperbaiki sel atau pada manusia yang memiliki sindrom ini, tidak bekerja. Sehingga mutasi akan terakumulasi much more rapidly than in the cell and unaffected person. This can lead to the development of tumor in colon. Jadi ini saya penelitian S2 saya juga ini, tapi lebih ke kankernya. Jadi pertamanya polip dulu nih, Lynch syndrome ini. Karena kalian dietnya, pola makannya tidak terjaga, terus karena sudah genetik mismatch repair ini, yang penyakit Lynch syndrome ini, mismatch repairnya nggak bekerja untuk di sini, maka dia akan berpotensi faktor resiko untuk dapat kanker kolonnya lebih banyak, lebih tinggi gitu maksudnya persentasenya dibanding dengan orang yang normal. Misalnya diet kalian tidak sehat juga, terus kalian merokok dan tidak olahraga atau pokoknya pola makannya nggak sehat, nggak dijaga. Nah, itu kemungkinan di persentase untuk mendapatkan faktor resiko kanker kolonnya lebih tinggi karena dia menderita Lynch syndrome. Tetapi misalnya ada satu orang dia tidak menderita Lynch syndrome, pola makannya nggak sehat, merokok dan sebagainya, persentase faktor resiko untuk kolon kansernya lebih sedikit persentasenya dibanding dengan yang menderita Lynch syndrome ini. Sampai di sini kuliah kita pagi ini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Bisa dipahami kalau begitu? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Kalau gitu silakan presensi sebentar. Saya ambil presensinya terlebih dahulu. Rekayasa histopatologi informatika teknik separasi. Ya, linknya belum dibikin sama saya, belum bikin linknya.
Ini 70, tadi 72 yang hadir, sekarang 70. Ibu boleh izin bertanya? Boleh, Mbak? Prasasti, Bu. Iya, monggo. Izin bertanya mengenai yang cancer tadi. Itu kan tadi Ibu menjelaskan terjadinya akumulasi mutasi lalu perubahan-perubahan permanen pada sekuensnya. Itu kan ada beberapa mekanisme. Pertama proofreading, kalau misalkan tidak berjalan maka akan dilakukan lagi misalkan dengan chemical reversal dan yang lain. Lalu yang paling terakhir itu apoptosis DNA. Nah, terjadinya tumor ini sendiri munculnya itu saat apa, Bu? Apakah saat setelah melewati proofreading atau seperti apa? Lalu ketika saat apa dia dinamai cancer juga? Apakah setelah melalui chemical reversal dan yang lainnya baru dikatakan cancer? Tadi kan soalnya ada program apoptosis. Seharusnya sel itu sudah rusak ya, sudah mati ya. Nah, Kurang mengerti, Bu. Ya. jadi kenapa dia cancer? Misalnya yang terjadi mutasi itu pada gen yang mengkode reseptor pembelahan sel. Contoh ya, misalnya. Lalu si proofreading-nya tidak bekerja, si mismatch-nya juga tidak bekerja. Walaupun si sel sudah memprogram apoptosis, ternyata ada sel yang tidak namanya oncogenik, oncogenik kalau nggak salah saya. Nah, ada sel